PT Transportasi Jakarta, Transjakarta, menandatangani perjanjian kerjasama dengan TNI AD. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan di kantor pusat PT Transjakarta Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, Jumat tanggal 30 September tahun 2022. Direktur Utama PT Transjakarta, Yana Aditya menjelaskan tujuan penandatanganan tersebut berkaitan tentang sumber daya manusia, khususnya dalam hal bantuan personel untuk pengamanan dari Kodam kepada Transjakarta. Kami mengucapkan terima kasih pada hari ini kita semua bisa hadir bersama di Transjakarta dalam rangka untuk melakukan penandatanganan kerjasama antara Kodam Jaya dengan PT Transportasi Jakarta, di mana dalam proses ini kita dari Transjakarta dan Kodam Jaya akan berkolaborasi dalam rangka untuk menghadirkan transportasi publik yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh rakyat. Transjakarta adalah penyedia sistem BRT, manajemen bus yang memang berbasis pada sistem transportasi yang cepat, nyaman, dan berbiaya murah untuk mobilitas perkotaan. Sistem BRT ini memungkinkan bisnis Transjakarta memiliki koridor sendiri sehingga terbukti sebagai angkutan publik steril dari gangguan kendaraan yang lain. Dalam rangka untuk mewujudkan hal tersebut, maka kerjasama yang diinisiasi oleh Transjakarta dan Kodam Jaya yang sebenarnya sudah prosesnya berlangsung kurang lebih 4 bulan yang lalu akan kita tanda-tangani pada hari ini, khususnya menyangkut pada pertama terkait dengan sumber daya manusia, di mana nanti antara Kodam Jaya dan PT Transportasi Jakarta akan saling bersinergi dan berkolaborasi terkait dengan pemenuhan tugas-tugas di sektor transportasi, khususnya yang bisa didukung oleh Kodam Jaya. Yang kedua adalah terkait dengan pengelola akan saling bersinergi dan berkolaborasi terkait dengan pemenuhan tugas-tugas di sektor transportasi, khususnya yang bisa didukung oleh Kodam Jaya. Yang kedua adalah terkait dengan pengelolaan bersama aset. Barangkali dari Kodam Jaya maupun PT Transportasi Jakarta ada beberapa aset yang barangkali bisa kita kerjasamakan sehingga kita bisa melakukan kolaborasi dalam rangka mendukung sektor transportasi. Dan yang ketiga adalah pendidikan, di mana nanti diharapkan Kodam Jaya bisa mendukung pendidikan dan pelatihan dari karyawan PT Transportasi Jakarta dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan. Dan tadi sebelum acara ini dimulai, Pak Kadisub Manuare mohon izin, tadi kami sempat ngobrol sebentar dengan Panglima di ruangan. Ada beberapa hal yang mungkin barangkali bisa ditindaklanjuti oleh PT Transportasi Jakarta, khususnya terkait dengan kartu Transjakarta yang juga bisa digunakan oleh anggota TNI dan anggota Polri dan anggota veteran dalam rangka untuk meningkatkan rencana transportasi untuk meningkatkan jumlah pelanggan. Dan tadi Bapak Panglima berkenan untuk mungkin barangkali ada satu seremonial untuk penyerahan kartu kepada anggota TNI di jajaran Kodam Jaya dalam rangka peningkatan jumlah leadership dari PT Transportasi Jakarta. Dan hal ini barangkali adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka dari PT Transportasi Jakarta untuk bisa mewujudkan adanya transportasi yang murah, nyaman, dan bisa terjangkau. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan dan kami laporkan. Rekan-rekan media, terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini di Transjakarta. Hari ini kita dari PT Transjakarta menandatangani perjanjian kerjasama dengan Kodam Jaya, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kodam Jaya. Ada 3 hal yang kita tandatangani. Pertama mengenai sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini khususnya dalam hal bantuan personel untuk pengamanan dari
Dan yang kedua adalah masalah pendidikan dan pelatihan, di mana nanti Transjakarta dengan Polda Jaya akan bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka memberikan pendidikan buat PT Transportasi Jakarta. Dan yang ketiga adalah terkait dengan pemanfaatan aset, khususnya antara aset Polda Jaya dan PT Transportasi Jakarta yang masing-masing nanti bisa dikolaborasikan, terutama di sektor transportasi. Nah, secara umum seperti itu. Kalau rekan-rekan ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak Dirut, saya Leon dari Warta Kota. Pak, izin terkait dengan pendidikan, apakah kemungkinan ke depan akan berkolaborasi juga dengan sekolah-sekolah Pak untuk kaitannya dengan pendidikan tadi Pak? Baik, terkait dengan pendidikan, ini lebih kepada internal PT Transportasi Jakarta, di mana nanti para karyawan dan staf yang ada di PT Transportasi Jakarta akan mendapatkan pendidikan di Kodam, khususnya dari Rindam, khususnya terkait dengan masalah terkait dengan kedisiplinan, kemudian terkait juga dengan masalah keselamatan. Kurang lebih seperti itu. Kalau pengamanan seperti apa, Pak? Asetnya seperti apa, Pak, contohnya? Kerjasama pemanfaatan asetnya seperti apa? Pemanfaatan aset. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kerjasama yang terkait dengan pemanfaatan aset adalah jika nanti di Kodam ataupun dari Transjakarta ada aset-aset yang memang bisa dikerjasamakan, khususnya untuk pengembangan dan sektor transportasi, kita bisa bekerjasama. Misalnya ada aset Kodam yang mungkin barangkali bisa digunakan untuk depo. Nah, kami akan melakukan membangun depo di sana. Atau sekarang seperti programnya dari Pak Kadisub terkait dengan bisnis dan SPKLU. Barangkali ada tanah-tanah Kodam yang bisa kita bangun SPKLU di sana. Ini yang kita jajaki bersama. Ini Pak, terkait dengan pengamanan seperti apa Pak? Terkait dengan pengamanan secara teknis seperti apa? Karena kan secara garis besar, apakah memang ini harus membutuhkan pengamanan dari tentara atau seperti apa, Pak? mau disamakan dengan seperti kayak KAI gitu Pak? Ya, terima kasih. Nanti membangun depo di sana. Atau sekarang seperti programnya dari Pak Kadisub terkait dengan bisnis dan SPKLU. Barangkali ada tanah-tanah Kodam yang bisa kita bangun SPKLU di sana. Ini yang kita jajaki bersama. Ini Pak, terkait dengan pengamanan seperti apa Pak? Terkait dengan pengamanan secara teknis seperti apa? Karena kan secara garis besar, apakah memang ini harus membutuhkan pengamanan dari tentara Atau seperti apa, Pak? mau disamakan dengan seperti kayak KAI gitu Pak? Ya, terima kasih. Nantinya pengamannya disampaikan adalah pada situasi-situasi kritis yang perlu perbantuan personil dari Polda, kita akan membantu. Karena kita lihat sekarang seperti DPU dan sebagainya, tentu saja dari Transjakarta bisa minta bantuan ke kita untuk memberikan. Di samping juga apabila ada tempat-tempat yang menurut analisa perkembangan dan sebagainya dari Transjakarta membutuhkan tenaga kami bisa. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk di shelter-shelter ya Pak? Bisa saja seperti itu. Pak, ini kan udah ada kerjasama dengan Transjakarta. Apakah anggota TNI akan diwajibkan untuk naik transportasi umum untuk mengingat Jakarta kan sekarang mewajibkan warganya untuk beralih ke transportasi umum gitu Pak? Saya kira anggota TNI sudah sebagian besar saat ini naik transportasi umum. Ya, anggota kita di samping kita siapkan transportasi mandiri, bis dinas juga dia menggunakan transportasi umum. Apalagi nanti kita akan kerjasama dengan Transjakarta untuk memberikan kartu bagi anggota TNI sehingga nanti akan sebagian besar anggota TNI itu menggunakan angkutan umum yang disiapkan oleh Transjakarta. Artinya dengan kartu itu akan digratiskan atau bagaimana gitu Pak? Ada kalau dari beliau kan sekarang ada beberapa yang memang gratis seperti angkutan mikro Mbak ya. Kemudian juga angkutan besar saya kira bisa diskon Mbak ya. Ini Pak Kadis. Nanti Pak tergantung Pak Kadis diskonnya itu. Tentu saja kita ingin meringankan beban anggota untuk menggunakan transportasi di Jakarta. Pak Kadis ini ada penambahan oleh sini. Ini yang ini dulu ya, ini dulu. Jadi lihat ada masalah anggota Terkait yang diskon tadi, yang untuk kartu tentara.